Nabi memotong kurban, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Pertanyaannya, sampaikah kurban untuk Khadijah? Sampai. Itulah seenaknya kalau ceramah sama jamaah yang cerdas-cerdas. Cukup sebutkan dalil, tahu dia. Gimana hukumnya kita melaksanakan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nabi memotong kurban, kata Nabi gini, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Saya ulang sekali lagi, Nabi memotong kurban, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Pertanyaannya, sampaikah kurban untuk Khadijah? Sampai. Itulah seenaknya kalau ceramah sama jamaah yang cerdas-cerdas. Cukup sebutkan dalil, tahu dia. Jadi kalau ditanya orang, boleh kurban untuk orang meninggal? Boleh. Mana dalilnya? Nabi berkurban untuk Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Diambilnya kambing satu lagi. Allahumma hadza'an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad waktu itu sudah banyak yang meninggal perang Badar, perang Uhud. Itu menunjukkan bahwa kurban untuk orang meninggal boleh. Ini 2,5 juta untuk aku, ini 2,5 juta untuk emakku, ini 2,5 juta untuk ayahku. Bagus, itulah tanda bakti kita kepada orang tua. Ini untuk kurban aku, adapun untuk emak ayahku tak jadi karena aku takut sama biniku. Persatuan laki takut bini. Padahal yang menyekolahkanmu, yang membiayaimu, yang mengasihi kau makan orang tua, apa balasanmu untuk mereka? Maka ibu mestinya mengatakan ke bapak, bang, ini kurbankan untuk almarhumah ayah, almarhumah emakmu, karena mereka jasanya kepada kau luar biasa. Untuk mereka 2,5 juta, untuk aku 25 juta. Setuju, Bu? 10 kali lipat. Diam, diam itu artinya dalam hadis as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Kesimpulannya sampai apa tak sampai? Sampai. Ustaz, kalau sudah tak cocok lagi, melambatkan untuk melakukan. Kalau sudah tak cocok, ini main tak cocok aja nih. 5 langkahnya. Yang pertama adalah nasihat. Kasih nasihat dulu. Kalau tak cocok kasih nasihat. Bang, kalau laki ke perempuan, kalau laki-laki kepada perempuan, Adinda, kau kenapa tak bertudung? Aku ini kan kepala rumah tangga. Alah, kau baru dengar Ustaz Somad ceramah 2 kali, itu pun online. Di TikTok lagi 5 menit. Yang menceramahnya aku pula lagi. Dinasehati mak tak mempan. Tak mempan nasihat. Karena kau tak mempan nasihat, maka kita pisah tempat tidur selama seminggu. Jangankan seminggu, setahun pun aku tahan. Memang inilah aku tunggu-tunggu. Tak mempan juga, maka mediasi. Kirimlah utusan dari laki-laki dan perempuan. Tak juga mempan, barulah jatuh talak 1. Talak itu pun pakai talak itu pakai macam mobil apa? Mobil apa namanya yang pakai 1, 2, 3 itu? Manual, bukan langsung matic. Ini ada laki-laki ini sekarang matic, mau ngamuk sedikit, kopi lambat, talak 1000. Tak bisa begitu. Dia prosesnya itu panjang. Pertama nasihat, kedua pisah tempat tidur, yang ketiga adalah mediasi. Pukul Pak Ustadz, pukul tak bisa. Kalau sampai kau pukul ke tempeleng, ngelapor dia polisi, masuk, aku kena juga. Kenapa kau pukul? Karena ceramah Abdul Somad. Aku masuk juga gara-gara itu. Jadi langkahnya itu banyak, step-stepnya. Berpikir baik-baik. Pikir itu pendapatan. Pikir itu pelita hati. Pikir dulu pendapatan sesal, kemudian tiada gunanya. Ustadz, apa boleh meminta sorban Ustadz? Saya jadwal hari ini ada 3 lagi.
di Sungai Apung, di Tanjung Balai. Kalau ku kasih ini, aku ceramah nanti pakai apa? Tapi kalau ikut, ini kalau yang ngasih surat ini ikut nanti sampai ceramah terakhir, pas di acara ceramah terakhir yang nanti malam, datanglah yang bawa surat ini, datang, bilang, Ustadz, janji Ustadz tadi kan udah habis ceramah, aku kasihkan. Karena kalau aku tak pakai sorban, orang tak percaya aku nih Ustadz. Sering saya pas di rumah makan, saya makan, ditanyanya, Ustadz Somad ya, kok mirip ya, katanya. Kok muda kali, katanya. Kok putih kali, katanya. Itulah maka aku pakai sorban ini. Kalau tak pakai sorban, aku nanti bingung orang panitia, Ustadznya mana? Padahal aku tuh duduk di situ. Nah, bukan aku tak ngasih, ada 3 lagi jadwal. Alah Ustadz ini ngeles saja nih, enggak. Kalau kau ikut nanti sampai jadwal terakhir, pas di tempat terakhir itu datanglah. Ustadz kasih aku sorban, aku kasih. Tapi betul orang yang ini juga. Jangan nanti yang lain pas datang yang ini, apa mau aku kasih lagi? Jelas? Nah, ini tak tahu nih entah mana orang. Jangan udah pulang pula dia. Masih ada jadwal 3 kali lagi. Dan yang malam nanti masih daerah sini juga. Masih daerah dapil 3 kecamatan nih. Datanglah nanti yang terakhir datang ngadap ku kasihkan sorban. Wangi nih. Apa hukumnya suami istri daftar haji duluan sementara pasangannya tidak didaftarkan? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan berangkat haji bagi siapa yang mampu. Berangkat haji 50 juta. Duitnya baru ada 50. Maka dia bayar untuk diri dia. Ini untuk aku. Istrinya tak tersinggung. Kenapa? Karena istrinya ngaji. Tapi kalau tak ngaji, kuncinya pintu kamar. Abang tidur di mana, Dik? Ruang tamu aja. Kopi tak keluar, teh tak keluar, apa pun tak keluar. Gara-gara apa? Tak paham. Tapi kalau dia paham, restorenya dirinya dulu. Mudah-mudahan Bang dibukakan Allah pintu rezeki ya. Nanti kita daftar. Kalau mau daftarkan sekarang tidak mesti cash. Daftar dulu DP. Nah, ini untuk kau, untuk kita. Kebetulan suaminya tak kaya kali. Istrinya yang kaya. Ya istri bayar dulu. Karena kewajiban haji ini bukan berdua. Kewajiban haji ini sendiri, personal. Ibu jangan tersinggung kalau suaminya daftar. Suami juga jangan tersinggung kalau istrinya daftar. Karena berangkat haji ini kewajibannya adalah bagi yang mampu. Yang tak mampu tak wajib. Haji ini bukan jalan-jalan. Yang tak boleh itu suaminya jalan-jalan, bininya tak ikut jalan-jalan. Nah, itu baru boleh mengamuk. Ini haji ini ibadah. Nah, ini. Tapi kalau dia mau berangkat berdua, ditabungnya berangkat berdua bagus. Apalagi perempuan perlu pakai mahram. Jelas? Jelas. Jangan berkelahi gara-gara ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berangkat berdua, insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau anak di luar nikah, dinikahkan oleh orang tuanya, boleh apa tak boleh? Jangan mencoblos sebelum tanggal 14. Karena kertasnya tidak diakui oleh KPU dan Bawaslu. Tengok. Kapan dicoblos? Tanggal 13. Enggak diakui. Karena sebelum hari paham? Apanya yang paham ini? Kenapa anak itu tidak diakui? Karena dia sudah ada sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah sudah ada di dalam. Makanya bunyi bapak itu mengakadkan giginya rapat. Ku nikahkan kau dengan anakku. Sebetulnya aku tak izinin, tapi kan aku udah hamil duluan. Kalau datang orang mau meminang anak gadis kita baik-baik, nikahkanlah. Jangan dihalang-halangi. Karena zaman sekarang tak macam zaman dulu. Zaman sekarang kalau kita halangi, janjian dia di DM-nya, berjumpa dia, habis selesai. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak bisa lari. Didekat-dekatinya, akhirnya dibawanya lari. Amin. Mau bilang apa kita? Makanya kalau udah anak gadis, anak lajang, datang anak lajang tuh 2 kali, tanya dia. Pakai bahasa kita air Joman lah. What do you want? Dudukkan dia, dudukkan. Aku ini jamaah masjid Nurul Ihsan.
Kau datang kemari nih, orang menengok, biji mata orang di Tanjung Balai nih nengok. Aku nih tokoh masyarakat di sini. Kalau yang lain-lain ini tokoh bangunan, tokoh aku spare part, aku yang tokoh masyarakat sini. Malu aku. Kau datang nih apa? Judul kita ini mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau memang kau jantan, jangan cuma bawa mawar, bawalah mahar. Mantap. Oke. Begitu. Jangan diam aja. Ini datang anak lajang, disediakan pula teh. Kalian duduk sini ya. Bapak sama ibu mau ke dalam. Itu sama artinya kalian memfasilitasi untuk berzina. Berzina kalian, berzina. Gak bisa begitu, mesti tegas. Ibu mesti tegas, bapak mesti tegas. Karena rajin pun sembahyang. Kalau sampai anak ini berzina, jangan sampai kalau udah nanti terjadi apa yang terjadi, nasi sudah jadi bubur. Tai ayam. Anak sudah hamil cerita bubur ayam juga lagi. Nah, kalau sudah kejadian hamil dia terpaksalah dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan kau datang lagi mau kupijakkan aja batang leher kau. Habis itu efeknya 4. Menikahkan anak dalam keadaan hamil, efeknya 4. Pertama, kalau anak ini lahir, anak ini tidak boleh pakai bin bapak ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena dia sudah ada sebelum akad. 2, kalau anak ini mati, maka bapak ini tak dapat warisan dari anak ini. Karena dia tidak ada hubungan nasab. 3, kalau bapak ini mati, anak ini tak dapat warisan dari bapak ini. Karena mereka tidak hubungan nasab. Karena hubungan nasab berdasarkan akad, bukan berdasarkan DNA. 4, kalau anak ini mau nikah, kebetulan dia perempuan, bapak ini tak bisa mewalikan. Karena walinya adalah wali hakim. Cuma ini Pak Ustadz dia mau nikah. Tak pandai kau bohong, dulu pandai kau bohong. Bilang sama Pak Hakim aku begini-begini. Kata Pak Hakim, bukan cuma kau yang ke-100, banyak kali orang macam kau ini. Aku yang menikahkannya, kata Pak Hakim. Kau pura-pura mencret aja nanti gitu Pak Hakim. Jangan kau nikahkan. Serahkan ke hakim. Hakim yang menikahkan. Walinya wali hakim. Pak Hakim itu siapa? Pak Kua. Jelas? Jaga anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan Allah dari zina. Amin. Apakah anak angkat laki-laki mahram dengan ibu angkatnya? Saya tak punya anak perempuan. Kalau saya pingin anak perempuan, anak angkat, gimana caranya? Saya cari keponakan saya. Saya punya adik laki-laki Jamal. Anak Jamal ini ada perempuan. Maka anak adik saya inilah yang saya angkat. Supaya apa? Supaya kalau dia gadis, dia mahram dengan saya. Kalau saya ingin anak angkat laki-laki, maka saya cari keponakan istri saya. Supaya kalau dia nanti lajang, dia mahram dengan istri. Jangan dicari anak yang orang lain. Berapa banyak anak angkat berubah jadi bini angkat. Udah macam anakku, udah macam adikku, udah macam anakku, udah macam ayahku, udah macam mamaku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Udah macam anak kami Pak Ustadz. Hati-hati, banyak kejadian. Jadi kalau mau mencari anak angkat, begitulah rumusnya. Jelas? Pak Ustadz, bolehkah perempuan sholat jamaah di masjid? Terus ibu-ibu nih? Kalau begitu berdosa lah semua uci-uci ini. Panjang umur, sehat badan, kita sampai ke Masjid Nabawi. Amin. Sampai di Masjid Nabawi, ini arah kiblat. Pintu sebelah kiri itu ada 3. Pintu yang pertama Babul Baqi. Kenapa disebut Babul Baqi? Karena pintu itu mengarah ke pemakaman Baqi. Di belakang Babul Baqi namanya Babu Jibril. Karena itu pintu malaikat Jibril datang membawa wahyu. Di belakang Babu Jibril ada pintu Babun Nisa. Apa arti Nisa? Perempuan. Apakah mungkin pintunya ada, orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan sholat di masjid. Tapi ada ustadz yang bilang perempuan tak boleh sholat di masjid. Hadisnya ada.
Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar. Kapan itu? Ketika terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Air Joman ada tentara Israel. Itu orang yang berdiri itu rupanya Israel itu. Itu pejuang Palestina itu semua. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Di Air Joman aman. Tapi kalau ke masjid tetap menjaga adab-adab. Jangan ke masjid pakai celana legging. Telekung diletakkan di tengkuk. Pakai legging. Banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara itu.